Penguasa Kuil Surgawi, Bab 271. Sore harinya, Xiao Tians dan Gao Weiwei datang ke lantai bawah rumah tempat mereka tinggal sebelumnya di kota Beijiang. Belum ada yang menyentuh rumah ini sampai sekarang. Bahkan area ini telah dibeli oleh Jiang Beichen, dan ada anak buah Long Jiu di sekitarnya. Selalu perhatikan, di sini, di kota Beijiang, bersama Long Jiu dan Jiang Beichen, tempat tinggal Xiao Tians dan Gao Weiwei akan tetap ada selamanya. Sekalipun rumahnya kosong, tidak apa-apa. Selama Xiao Tians dan Gao Weiwei ada waktu luang dan ingin kembali dan melihat-lihat, rumahnya ada di sana, itu sudah cukup. Bulan redup dan bintang bersinar terang, Xiao Tians dan Gao Weiwei sedang berjalan menyusuri komunitas. Gao Weiwei dengan senang hati memegang lengan Xiao Tians. Setelah mencapai lantai dasar tempat dia awalnya menyewa, Xiao Tians berhenti sambil tersenyum. "Suamiku, ada apa? Kenapa kamu tidak pergi?" Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians sambil tersenyum. Xiao Tians juga tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Ini, Weiwei, apakah kamu ingat? Lebih dari 2 bulan yang lalu, malam itu, kamu berdiri di sini dan berkata kepadaku, 'Xiao Tians, mulai sekarang kamu akan menjadi suamiku, dan aku akan menjadi suamiku. Jangan pernah meninggalkanmu, aku akan mengecewakanmu.'" Xiao Tians menoleh untuk melihat Gao Weiwei dan berkata, "Weiwei, apakah kamu ingat?" Gao Weiwei mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Yah, aku sangat tertipu olehmu saat itu. Aku juga bodoh. Saat itu, aku benar-benar mengira kamu dipecat dari Departemen Perang dan bahkan tidak punya pekerjaan. Itu saja, kamu selalu berbohong padaku, dan kamu juga berbohong kepadaku bahwa kamu adalah dewa perang asing dari Kementerian Perang." Gao Weiwei mencibir mulut kecilnya dengan sangat manis, bersenandung sepanjang waktu, dan berkata kepada Xiao Tians, dan kemudian, "Kamu berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa kamu adalah Raja Departemen Perang, Komandan ke-7 Departemen Perang Kerajaan Naga, dan Anda sebenarnya adalah Presiden Grup Junlin." Saya sengsara. Saya ditipu oleh Anda dan tertegun beberapa saat. Saya masih bekerja keras setiap hari dan ingin membantu Anda berbagi beban. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Xiao Tians terus tersenyum dan berkata, "Haha. Aku tidak bisa menahannya. Aku khawatir kamu tidak akan mempercayaiku jika aku memberitahumu identitasku secara langsung. Jadi aku hanya bisa meluangkan waktuku." Gao Weiwei mencibir mulut kecilnya yang lucu dan seksi dan berkata, "Aku tidak peduli. Lagi pula, kamu kuku babi besar selalu berbohong padaku, dan kamu berbohong padaku begitu lama, berapa banyak air mata yang kamu bohongi padaku. Siapa yang tahu kamu sedang berada di medan pertempuran di luar wilayah? Saat itu, pernahkah kamu mengalami hal ini dengan wanita lain, seperti gadis Qianmian?" Xiao Tians tiba-tiba berkata dengan rasa malu di wajahnya, "Qianmian. Jangan bercanda, aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuanku, dan dia menyukai An, kan?" Gao Weiwei menengadah ke langit dan menghela nafas panjang, menepuk keningnya tanpa berkata-kata dan berkata, "Hei, hanya kamu yang bodoh. Menurutku semua prajurit di kuil dapat melihat bahwa Qianmian menyukaimu, tapi kamu sendiri tidak mengetahuinya. Hei, tapi lupakan saja, sekarang Qianmian dan An akhirnya bersama, dan mereka sangat bahagia. Untungnya, kamu tidak menipu Qianmian pada awalnya, jika tidak, Qianmian akan tertipu olehnya Anda." Xiao Tians tampak tidak bisa berkata-kata dan bersenandung, "Kamu tidak mengerti, Qianmian dan aku adalah kakak beradik, kami adalah saudara." Gao Weiwei menghela nafas dalam-dalam lagi, tapi ada senyuman yang lebih lebar di wajahnya. "Benar saja, Xiao Tians ditakdirkan menjadi miliknya dalam kehidupan ini. Apakah menurut Anda ini adalah kecerdasan emosional yang sangat rendah? Bagaimana jika saya tidak bertemu diri saya sendiri? Apakah dia masih bisa jatuh cinta dalam hidup ini? Itu akan sangat sulit baginya." Setelah beberapa saat, Gao Weiwei masih berpura-pura marah dan berkata, "Saya tidak peduli. Kamu berbohong padaku begitu lama dan membuatku banyak menangis. Bagaimana kamu ingin memberi kompensasi padaku?" Xiao Tians menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Gao Weiwei dan berkata, "Bagaimana kalau kita tidak kembali malam ini? Biarkan Xiao Xiao tidur dengan Xiao Hong, Chen Yuxuan dan yang lainnya untuk 1 malam. Dia telah dewasa dan sangat masuk akal." Gao Weiwei langsung tertegun. Dia memandang Xiao Tians dengan bodoh dan berkata, "Apakah kamu serius? Apakah ini caramu memberikan kompensasi padaku?" Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan ke arah Gao Weiwei dan berkata, "Ya, jika tidak, aku pria yang sangat tampan, tidak bisakah aku tinggal bersamamu selama 1 malam?" Gao Weiwei sangat ketakutan sehingga dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, lebih baik tidak melakukannya.
kalau tidak aku tidak akan bisa berjalan lagi besok. Tetapi saat berikutnya, sebelum Gao Weiwei selesai berbicara, tubuh langsingnya diangkat oleh Xiao Tians. Kemudian, dengan seruan Gao Wei, Xiao Tians tiba-tiba berakselerasi, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, dan dia bergegas ke atas dengan Gao Wei di pelukannya. Xiao Tians tidak tahu kenapa, meski dia sudah melakukannya berkali-kali dengan Gao Wei, dia tetap terpesona oleh Gao Wei. Istriku seperti gadis harta karun. Itu memberinya perasaan yang berbeda setiap saat, dan membuat jantungnya berdebar kencang setiap saat. Di hadapannya, Xiao Tians tidak bisa mengendalikan dirinya setiap saat. Dulu, Gao Weiwei adalah orang yang konyol dan manis, dan Xiao Tians suka mengganggunya, namun kini Gao Weiwei memiliki temperamen feminin yang lebih dewasa. Dan Xiao Tians tidak bisa menggambarkan temperamen seperti itu untuk sementara waktu, itu membuatnya ingin berhenti setiap saat. Seringkali, Xiao Tians tidak ingin lagi pergi ke medan perang asing, dia hanya ingin menjaga Gao Weiwei setiap hari. Maka malam itu, Xiao Xiao yang masih menunggu Xiao Tians dan Gao Weiwei kembali ke hotel terbaik di kota Beijing, kembali kecewa. Garis hitam di seluruh wajah. Xiao Xiao, orang tuamu ada urusan dan tidak akan kembali malam ini. Kakak Xiao Hong dan kakak Yuxuan, maukah kamu tidur denganmu? Bagaimana kalau kita makan camilan larut malam? Kamu ingin makan apa? Es krim atau makanan penutup? Di suite kelas atas Hotel Bintang 5, Xiao Hong memandang Xiao Xiao yang marah dengan rasa malu. Kaca-kaca, Xiao Xiao memegang mainan plastik gelembung di tangannya, dan meremas gelembung di atasnya hingga pecah satu persatu dengan kedua tangannya yang kecil. Dengan wajah penuh garis hitam, dia mengertakkan gigi macan kecilnya dan berkata, "Huff, aku bukan anak berumur 3 tahun lagi, aku berumur 4 tahun. Mereka pasti pergi untuk memeriksa kamar di belakang punggungku. Mereka benar-benar melupakanku. Itu keterlaluan bagi mereka berdua." Ketika Xiao Hong dan Shen Yuxuan mendengar ini, wajah mereka menjadi semakin malu. Meski Xiao Tians marah, Xiao Tians dan Gao Weiwei tetap tidak kembali malam itu. Keesokan paginya, Gao Weiwei melihat pakaian yang dirobek-robek oleh Xiao Tians dengan ekspresi tanpa air mata di wajahnya. Dia melihat ke arah Xiao Tians yang tersenyum di samping tempat tidur dan berkata, "Mengapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Kamu perlakukan aku setiap kali kaus kakiku robek. Bagaimana kamu ingin aku keluar?" Xiao Tians tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu lemari, menunjuk ke lemari pakaian wanita terbaru di dalamnya. Dia mengedipkan mata pada Gao Weiwei. "Apa-apaan, kamu kejam." Gao Weiwei segera memutar matanya, melihat ke lemari yang penuh dengan pakaian di depannya, dia tidak bisa berkata-kata. Dia berdiri dan pergi mengambilnya, tetapi begitu dia berdiri, pahanya terasa lemas dan dia harus duduk di tempat tidur lagi. Nah, kemudian Gao Weiwei menatap Xiao Tians dengan tatapan yang lebih berbahaya. Saat berikutnya, Xiao Tians membawa pakaian Gao Weiwei ke tempat tidur. Gao Weiwei merengek dan menggigit lengan Xiao Tians. Setelah beberapa saat, Xiao Tians menyedot AC, tersenyum dan membujuk Gao Weiwei, "Bagaimana kalau aku membantumu memakainya?" Saat Xiao Tians mengatakan itu, dia membantu Gao Weiwei mengenakan sweater hitam. Tapi begitu dia memakainya pada Gao Wei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan Gao Wei di tempat tidur lagi. "Ini masih pagi, bagaimana kalau, ayo kita lakukan lagi." Xiao Tians menunjukkan senyuman jahat kepada Gao Weiwei yang tertekan di bawahnya. Gao Weiwei benar-benar tercengang. Jadi, baru pada pukul 11 pagi, hampir waktu makan siang, Gao Weiwei, yang telah berganti pakaian ketiga, mengikuti Xiao Tians kembali untuk mencari Xiao Xiao. Hanya saja di sepanjang jalan, di dalam mobil, Nona Weiwei kita bahkan tidak melihat ke arah Raja Iblis Xiao sepanjang waktu. "Ini keterlaluan, aku sangat marah." Xiao Tians baru saja bersenang-senang. Istrinya kembali lagi. Dia tidak punya pilihan selain menindas istrinya. Saat berikutnya, saat mengemudi, Xiao Tians melirik kaki panjang Gao Weiwei dan berkata, "Weiwei, bagaimana kalau kita punya anak lagi?" Tidak, aku sendiri yang ingin melahirkanmu." Gao Weiwei mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Xiao Tians tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aku hanya bercanda. Jangan khawatir, meskipun kamu menginginkannya, aku tidak akan memintanya. Yang kecil saja sudah cukup. Kita perlu yang kecil di hidup ini. Baiklah, ayo kita beli mainan untuk Xiao Xiao dulu. Anak ini pasti marah pada kita." Gao Weiwei mengertakkan gigi, mengepalkan tangan kecilnya, memandang ke samping Xiao Tians dengan tatapan yang sangat tidak ramah dan berkata, "Kenapa dia marah? Apa kamu tidak punya ide di benakmu sendiri?" Tidak apa-apa, putriku lebih tua dan lebih bijaksana." Kata Xiao Tians tanpa tersipu atau berdebar-debar. "Tidak mungkin,
siapa yang membuatnya merasa sangat puas sekarang? Dia benar-benar terlalu puas, dan dia tidak tahu kenapa. Setelah dia dalam suasana hati yang ceria hari ini, jalannya untuk menjadi seorang kaisar sejati telah banyak kemajuan. Bisakah menindas istri meningkatkan kekuatan tempur? Xiao Tians berpikir serius di dalam hatinya, ya, dia benar-benar memikirkan masalah ini dengan sangat serius. Saat dia memikirkannya, aura Xiao Tians di puncak kaisar sejati tingkat ke-7 sedikit berfluktuasi. Itu naik menuju kaisar sejati tingkat ke-8, dan tampaknya sekarang telah melewati nilai kritis ke-8 tingkat kaisar sejati. Apa yang Xiao Tians tidak ketahui adalah bahwa Gao Weiwei, yang duduk di sebelahnya saat ini, juga memiliki secercah cahaya di matanya. Tentu saja dia merasakan momentum Xiao Tians, dan momentum Xiao Tians meningkat. Dia diam-diam mengirimkan beberapa informasi tentang Jiwer kepada Xiao Tians. Hah, karena kamu akan pergi ke medan perang di luar wilayah, kakak, aku akan menjadi orang baik ya. Kuku babi besar, kamu bahkan tidak tahu berapa banyak yang telah dilakukan istrimu untukmu. Kamu besar bodoh, kamu hanya tahu bodoh sekali, ya. Kata Gao Weiwei diam-diam di dalam hatinya. Ya, kali ini Xiao Tians kembali ke medan perang asing, dan kali ini pasti akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Akan lebih baik jika Xiao Tians menjadi sedikit lebih kuat sebelum dia pergi. Dia merasa agak lega. Hehehe. Adapun Xiao Tians, orang yang sangat bodoh, dia merasa setelah Gao Weiwei meliriknya, dia tidak tahu apa-apa dan masih bersenang-senang. Dia bahkan tidak mau memikirkan fakta bahwa istrinya kini juga menjadi bos nomor 1. Nah, bagaimana mungkin istriku yang bodoh dan manis, yang diintimidasi olehku setiap malam, bisa lebih kuat dariku? Yah, tentu saja tidak. Istriku, jangan khawatir, aku akan melindungimu dalam hidup ini dan tidak akan pernah membiarkanmu terluka sama sekali. Xiao Tians berbalik dan tersenyum, dan berkata kepada Gao Weiwei dengan dominan. Baiklah. Gao Weiwei memutar matanya dan melirik ke arah orang bodoh yang sedang bersenang-senang. Bab 272. Namun ketika Xiao Tians dan Gao Weiwei tiba di lantai bawah hotel, ada satu orang lagi selain Xiao Xiao. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan aura usia tua. Gao Yuanshan. Pada saat ini, Gao Yuanshan, yang mengenakan setelan tunik Tiongkok dan memiliki ekspresi yang sangat rumit, sedang berjongkok di tanah berbicara dengan Xiao Xiao. Saat Xiao Tians melihat gunung Gao Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam, dan sedikit kerumitan muncul jauh di mata Gao Weiwei. Ini adalah kakek kandungnya. Setelah Xiao Tians dan Gao Weiwei kembali, Gao Yuanshan juga berdiri dan menoleh untuk melihat mereka. Gao Yuanshan, Xiao Tians mengerutkan kening dan melirik ke arah Gao Yuanshan. Kakek, Gao Wei juga memanggil Gao Yuanshan dengan ekspresi yang sangat rumit. Dan ketika Gao Weiwei menelepon kakeknya, Gao Yuanshan menangis. Hei, Gao Yuanshan mengangguk dengan air mata berlinang. Saat berikutnya, dua bos teratas di kota Beijiang, Jiang Beichen dan Long Jiu, juga berjalan di belakang Xiao Tians. Jiang Beichen berkata kepada Xiao Tians dengan ekspresi rumit, Tuan, maafkan saya, Gao Yuanshan sendirian sekarang, dan seluruh keluarga Gao telah pergi. Dia sendirian sekarang. Jika saya tidak membiarkan dia datang, dia akan berlutut sampai mati. Pak, saya tidak mampu membelinya, maaf. Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Saat ini, Gao Yuanshan berjalan ke arah Gao Weiwei, matanya penuh penyesalan. Ini seharusnya menjadi jalan menuju surga bagi keluarga Gao-nya. Dan sekarang orang-orang di seluruh kota Beijiang membicarakannya. Ada rumor bahwa jika Xiao Tians dan Xiao Daxiong bersedia, dia dapat mengambil alih seluruh departemen perang kerajaan naga kapan saja dan menjadi tetua kelima kerajaan naga. Kekuatan macam apa ini? Bahkan jika Xiao Tians menolak, Xiao Tians masih merupakan kekuatan yang tak tertandingi di luar wilayah dan penguasa kuil surgawi dengan ribuan dewa perang yang kuat di bawah komandonya. Di kota Tianhai, dia adalah presiden grup Junlin. Kekuatan macam apa? Kekuatan yang luar biasa. Namun keluarga Gao di Gao Yuanshan selalu dirindukan. Saat Gao Wei dan putrinya berada dalam masa tersulit, mereka memilih untuk meninggalkan Gao Wei dan mengusirnya dari rumah. Dan 3 bulan lalu, Gao Weiwei membawa Xiao Xiao dan Xiao Tians kembali ke keluarga Gao. Gao Yuanshan dan yang lainnya memberikan semua pujian atas pekerjaan Gao Vivi kepada Gao Ruohan, dan memaksa Gao Wei keluar rumah lagi. Jadi rasa sakit seperti ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ini jelas bukan sekadar mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Beberapa permintaan maaf, setelah berlalu, tidak akan pernah ada kesempatan lagi dalam hidup ini. Weiwei, aku minta maaf. Aku tidak punya apa-apa sekarang, dan keluarga Gao juga sudah pergi. Aku tahu aku seharusnya tidak datang hari ini,
tapi aku masih ingin meminta maaf kepadamu secara pribadi. Maafkan aku maaf. Gao Yuanshan, penyesalan di hatiku tak terlukiskan. Setelah dia kehilangan segalanya di keluarga Gao, dan sekarang ketika dia akan mati, dia menyadari banyak hal. Tuan, saya baru saja mendapat kabar dari rumah sakit No. 1 kota Beijiang, Gao Yuanshan. Long Jiu, yang berdiri di belakang Xiao Tians, tampak ragu-ragu untuk berbicara. Xiao Tians mengerutkan kening dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi dengan Gao Yuanshan? Long Jiu menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan berkata, kankernya sudah dalam stadium lanjut. Sudah menyebar terlalu banyak, dan dia terlalu tua. Bahkan kemoterapi pun tidak mungkin. Paling-paling, dia masih punya 2-3 bulan untuk hidup paling lama. Maaf Tuan, kami tahu ini sudah terlambat. Pikiran Xiao Tians dan Gao Weiwei bergerak, dan ada sedikit kerumitan di mata mereka. Ya, Gao Yuanshan sekarang benar-benar sekarat. Gao Yuanshan, kamu, Beijiang tidak baik, kamu bisa pergi ke Tianhai atau Yanjing untuk berobat. Xiao Tians tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Gao Yuanshan. Tapi bagaimanapun juga, Gao Yuanshan juga merupakan kakek kandung Gao Weiwei. Sekarang ada orang sekarat lainnya, ya, orang sekarat. Jadi untuk beberapa saat, Xiao Tians merasa sedikit sedih di hatinya. Gao Yuanshan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, hidup ini sudah cukup. Saya telah menderita seumur hidup, tetapi saya juga menikmati kemoterapi. Saya tahu bahwa saya tidak dapat bertahan, dan saya tidak ingin bertahan hidup. Petik 2. Saat berikutnya, Gao Yuanshan berhenti, menatap Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit dan berkata, Tuan Xiao, maaf, keluarga Gao saya yang melakukan kesalahan. Tapi sekarang Wei Wei bersamamu, saya lega. Terima kasih. Petik 2. Yah, Xiao Tians sedang menghadapi Gunung Gao Yuan yang sekarat saat ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Jadi saya hanya bisa mengangguk dan berkata ya. Haha, Gao Yuanshan tersenyum, menoleh ke arah Gao Weiwei sambil tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku, manusia, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, ini adalah aturan sejak zaman kuno, tidak seseorang bisa melarikan diri. Dan kali ini, aku sangat puas bisa melihatmu sekali lagi sebelum aku mati. Setelah aku mati, segala sesuatu tentang keluarga Gao akan hilang. Kakek, kamu, dengarkan Tians dan kembalilah ke Yanjing bersama kami. Pergi ke Yanjing untuk berobat. Masih ada harapan. Gao Weiwei juga berkata kepada Gao Yuanshan dengan cara yang sangat rumit. Gao Yuanshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun aku bisa membawanya, aku masih cacat. Aku sudah muak dengan hidup ini. Aku juga merindukan nenekmu. Aku tidak akan pergi kemanapun di masa depan, dan kamu juga tidak akan membiarkanku. Ayah kembali menemuiku, bantu aku meminta maaf padanya. Selanjutnya, aku ingin mencari tempat tanpa siapapun dan menghabiskan 2 bulan ini dengan tenang. Aku tidak akan menyesal dalam hidup ini, tidak ada penyesalan. Setelah Gao Yuanshan selesai berbicara, dia pergi tanpa menunggu Xiao Tians dan Gao Weiwei mengatakan hal lain. Seorang pria yang ditinggal sendirian, seperti yang dia katakan, dia sudah cukup hidup dan cukup menderita dalam hidup ini. Saya juga menikmati kekuasaan, cukup sudah cukup, cukup sudah cukup. Xiao Tians dan Gao Weiwei melihat sosok Gao Yuanshan yang pergi, merasa sangat emosional di dalam hati mereka. Gao Yuanshan bukanlah orang baik atau jahat, tapi dia telah terikat dengan keluarganya dan dikendalikan oleh kepentingan sepanjang hidupnya. Sekarang saya memalingkan muka sebelum saya mati. Meskipun Xiao Tians tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gao Yuanshan dari awal sampai akhir, dia juga tidak memiliki kebencian apapun. Bagaimanapun, Gao Yuanshan jauh dari kualifikasi. Tians. Gao Weiwei menoleh dan menatap Xiao Tians dengan tatapan rumit. Xiao Tians mengangguk dan berkata kepada Jiang Beichen dan Long Jiu di belakangnya, adapun Gao Yuanshan, kalian berdua telah membuat pengaturan. Dia punya pilihannya sendiri. Jangan ganggu dia. Juga, jangan biarkan siapapun mengganggunya. Dia ingin pergi, ambillah, apapun yang ingin kalian lakukan, kalian semua dapat membantu mengaturnya dan biarkan dia berjalan dengan baik. Ya, saat berikutnya, Jiang Beichen dan Long Jiu menanggapi dengan hormat. Kemudian mereka berdua juga melihat punggung Gao Yuanshan yang kesepian. Di seluruh kota Beijiang, hanya Gao Yuanshan yang tersisa. Ya, keluarga Gao lainnya, keluarga Gao Ming dan Gao He telah putus karena kematian Gao Yunchong, dan kedua keluarga tersebut telah pindah dari kota Beijiang. Dan Gao Yuanshan adalah anggota terakhir keluarga Gao di kota Beijiang. Setelah dia meninggal, keluarga Gao tidak akan ada lagi. Untuk sesaat, Jiang Beichen dan Long Jiu merasa sangat sedih saat melihat sosok Gao Yuanshan yang kesepian. Mereka diam-diam senang karena telah membuat pilihan yang tepat,
dan sekarang Jiang Beichen dan Long Jiu telah mencapai langit dalam satu langkah. Setelah benar-benar meninggalkan kota Beijiang, keduanya kini telah sepenuhnya memantapkan diri di kota Tianhai dan menjadi bos teratas di kota Tianhai. Namun, keluarga Gao, yang memiliki kondisi terbaik, tidak pernah meninggalkan kota Beijiang. Dan sekarang selamanya terjebak di kota kecil Beijiang ini, sampai hancur. Kedatangan Gao Yuanshan adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiao Tians dan Gao Weiwei, dan hasil dari Gao Yuanshan juga merupakan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Lagi pula, ketika Xiao Tians dan yang lainnya pergi, Xiao Tians tidak membiarkan Jiang Beichen dan yang lainnya mengincar keluarga Gao lagi. Yang bisa kukatakan hanyalah ini adalah takdir. Dan bagaimanapun juga, setelah datang ke kota Beijiang kali ini, saya akhirnya melihat Gao Yuanshan lagi, yang dianggap lengkap. Weiwei, jangan sedih, semua orang ditakdirkan untuk mati. Hei, Xiao Tians menghela nafas dan berkata pada Gao Weiwei. Gao Weiwei mengangguk dan berkata, baiklah, Tians, ayo pergi juga. Hah, apakah kamu akan berangkat hari ini? Apakah kamu tidak ingin tinggal selama 2 hari lagi? Gao Weiwei menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, memandang Xiao Tians dan berkata, tidak, ayo kita kembali ke Yanjing hari ini. Sudah waktunya kamu keluar dan melakukan tugas, kan? Keengganan di matanya. Weiwei, kamu tahu. Ekspresi Xiao Tians menjadi gelap, dan dia tidak tahu harus berkata apa kepada Gao Wei untuk sesaat. Hanya karena Gao Weiwei tahu semua yang ingin dia lakukan. Saat berikutnya, Gao Weiwei tersenyum, mengangguk ke Xiao Tians dan berkata, ya, aku memahaminya sejak kamu membawaku kembali. Tians, kamu adalah pahlawan kerajaan naga yang tak tertandingi. Meskipun kerajaan naga memenangkan pertempuran ini, tapi pada saat yang sama, kuil surga telah diperjelas, dan kekuatan di luar wilayah itu tidak akan gagal untuk membalas. Dan saya sangat puas bisa menemani Anda selama berhari-hari lagi. Saudara-saudaramu sedang menunggumu di medan perang di luar wilayah, dan kerajaan naga juga menunggumu. Pergilah, pahlawanku yang tak tertandingi. Suamiku. Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk serius pada Xiao Tians. Sore itu, di bawah bujukan Gao Wei, Xiao Tians membawa Gao Wei dan Xiao Xiao ke pesawat dan kembali ke Yanjing. Gao Weiwei benar, dia benar-benar harus pergi. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran terakhir di medan perang di luar wilayah tersebut. Adapun hasil dari pertempuran itu, apakah itu Departemen Perang Kerajaan Naga, Kuil Surgawi, atau 8 departemen perang yang bermusuhan di luar wilayah, mereka hampir mencernanya. Dalam pertempuran itu, Kerajaan Naga menang dengan bantuan Kuil Surga. 8 divisi eksotis mengalami kerugian besar, namun bukan tidak mungkin mereka mati seperti ini. Dan perdamaian setengah bulan ini hanyalah masa perdamaian yang sangat singkat. Perang pada akhirnya akan bangkit kembali. Di dunia saat ini, hanya sedikit orang yang mau melihat hegemon bangkit dan melanggar aturan awal. Tabrakan tidak bisa dihindari. Selain itu, Xiao Tians juga telah menerima kabar tentang para tetua kerajaan naga di Yanjing. Retret dimulai 2 hari lalu. Penatua Agung Qin Wu, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, dan Penatua keempat Long Zhanguo semuanya telah memasuki kolam naga. Mereka melakukan apapun untuk memperbaiki diri, dan alasannya sangat sederhana. Mereka sedang mempersiapkan perang berikutnya. Dalam suasana perpisahan, Xiao Tians membawa Gao Weiwei dan Xiao Xiao kembali ke Yanjing. Pada malam hari, Xiao Tians dan Gao Weiwei tidak meninggalkan Xiao Tians, sebaliknya, mereka tinggal bersamanya. Di bawah penjelasan Gao Weiwei dan Xiao Tians, Xiao Xiao juga mengerti bahwa ayahnya akan pergi jalan-jalan sedikit lebih lama. Di malam hari, Xiao Xiao yang bijaksana bertanya kepada Xiao Tians dengan mata terbuka lebar, "Ayah, kamu pasti akan kembali, kan?" Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya pasti akan kembali. Setelah ayah menyelesaikan pekerjaannya, saya akan selalu berada di sisimu, oke?" "Baiklah, ayo kita tarik kailnya." Xiao Xiao dalam selimut mengulurkan jari kelingkingnya dan menarik Xiao Tians bersama-sama. Setelah Xiao Xiao dan Gao Weiwei pergi tidur, Xiao Tians berdiri di balkon, menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, dan melihat ke arah medan perang di luar wilayah istrinya. Dia dan putrinya bergumam dalam hati, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mati." Sama sekali tidak. Bersambung.